Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya. Nah, sekarang saya colokkan dulu kabel listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita tekan on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya sudah terdengar suaranya. Nah, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes signalnya. Kita naikkan dulu volumenya. Nah, sekarang saya pijit ya di sini di input sini, apakah sudah keluar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki amplifier. Mereknya merek Studio ya. Nah, sobat-sobat, amplifier ini operan dari teman saya sama tukang servis, tapi dia lebih condong ke HP ya servisnya. Nah, sobat-sobat, kata teman saya ini IC-nya sudah diganti ya. IC-nya sudah diganti, tapi tetap ya masih tidak keluar suaranya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes kerusakannya. Nah, saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita on kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ya, displaynya sudah nyala. Nah, seperti ini ya, tidak keluar suara ya. Ini saya menggunakan speaker ini ya, speaker bekas TV. Nah, ini tidak keluar sama sekali ya. Ini ya harusnya kalau misalnya kerusakan dari IC, nah harusnya ada suara mendengung ya, mendengung. Nah, ini tidak keluar sama sekali ya. Ini kayak putus jalurnya, kalau tidak ini dari strumnya sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan buka dulu ya amplifiernya. Nah, untuk membukanya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisi dalamannya seperti ini. Nah, sobat-sobat, untuk memperbaiki amplifier yang suaranya tidak keluar, nah yang pertama kita harus mengukur dulu strum ya, strum dari ini ya, strumnya. Nah, ini menggunakan CT ya, strumnya tidak menggunakan ankle. Nah, jadi ada 3 strum ya. Yang pertama ini menggunakan 18 volt ya, kalau nggak salah 18 volt. Jadi 18 volt positif sama 18 volt negatif, kemudian CT ya atau massa. Nah, sekarang saya akan ukur dulu ya. Saya akan ukur dulu apakah strumnya ada atau tidak. Nah, saya siapkan dulu ya ampermeternya. Saya siapkan di sini ya, mudah-mudahan terlihat. Nah, kita nyalakan dulu ya ampermeternya, kita paskan di 200 volt. Nah, sudah. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya amplifiernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah nyala ya. Nah, kita akan ukur di sini ya. Di sini ada LCO ini. Kita akan ukur apakah keluar strum sekitar 18 volt ya. 18 volt atau 15 volt. Nah, yang ini ya, yang massa ya. Yang ini yang massa, yang CT yang ini. Nah, kita akan ukur ya apakah keluar strum di sini ya. Kita ukur. Nah, ini keluar 19 volt ya. Nah, ini bagus. Kemudian kita pindahkan yang merah di sini. Ini harus negatif 19 volt ya. Nah, ini dengan negatif 18 volt ya, negatif 18. Nah, ini berarti strumnya bagus ya, tidak ada masalah. Nah, sobat-sobat, akan saya periksa ya, akan saya periksa lebih teliti kerusakannya. Tapi akan saya skip ya untuk pemeriksaannya. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan penyakitnya, baru akan saya perlihatkan ya kerusakannya. Nanti itu saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, setelah saya periksa dengan teliti, nah ini kerusakannya ternyata dari soket ya, dari soket ini ya, dari soket ini ya, dari soket headphone ini. Nah, ini ya setelah saya periksa yang ini ya.
Nah ini buat speaker ya, dua kabel ini buat speaker. Nah yang satu yang positif ini masuknya ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke IC sini ya. Nah kemudian yang satu lagi masuknya ke sini ya, ke soket headphone ini. Nah ini kemudian masuknya ke sini, kemudian ke CT ya. Nah yang jadi permasalahan, nah ini harusnya ini ke sini, ini harusnya nyambung ya. Nah setelah saya ukur ini tidak nyambung ya. Nah kita lihat ya, kita ukur. Kita lihat ya, sobat-sobat, lihat di apanya, mudah-mudahan terlihat. Nah lihat ya, kita ukur dulu yang atas yang ini ya, yang atas yang ini kita ukur. Nah lihat ya, sampelnya naik ya, full. Nah ini bagus. Kemudian kita ukur yang ini, yang di tengah ini. Nah ini juga sama ya, naik. Nah kalau yang ini tidak naik sama sekali ya. Nah ini harusnya ini naik ya. Nah ini harusnya naik. Nah sekarang kita akan tes ya. Nah kita akan tes. Nah ini kerusakannya dari sini ya. Nah dari sini ini bisa turun naik ya. Nah ini bisa turun naik ya. Nah akan saya tes ya sambil ditekan ini. Nah untuk mengetesnya akan saya skip ya. Akan saya balikan dulu. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, mesinnya sudah saya balikan ya. Nah sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes sambil kita menekan ini ya. Nah ini jarum soket ini kita akan tekan ya. Kita akan tekan. Kalau misalnya kita tekan dia nyala, berarti soketnya sudah jelek ya, sudah tidak nyambung. Nah sekarang kita akan tes ya. Kita akan tes. Kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini displaynya sudah nyala ya. Nah sekarang kita akan tekan ya, di sini kita tekan. Nah sobat-sobat seperti ini ya. Kalau ditekan langsung nyala ya. Nah ini berarti kerusakannya dari ini ya, dari soketnya yang sudah tidak nyambung ya. Nah sobat-sobat, untuk memperbaikinya bisa disambung langsung, bisa diganti ya si soket ini. Tapi kayaknya akan saya sambung aja ya, dikarenakan saya tidak punya stok soketnya. Nah kita akan sambung ya. Jadi kita akan sambung dari sini ya sobat-sobat. Nah kita akan sambung pakai kabel dari sini ke sini ya sobat-sobat. Nah untuk penyambungannya akan saya skip dulu ya, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, ini sudah saya jumper ya yang ini. Nah ini saya jumper pakai kawat ya, dari sini ke sini ya, ini pakai kawat. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan tes ya, saya akan tes apakah sudah langsung menyala apa tidak ya, atau harus masih ditekan seperti tadi ya sobat-sobat. Nah sekarang saya pasang dulu ya kameranya. Nah ini ya. Nah sekarang saya colokkan ya, saya colokkan. Mudah-mudahan langsung bagus ya, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Nah saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sobat-sobat, ini sudah nyala ya, langsung terdengar. Nah ini sudah nyala ya. Nah ini sudah bagus. Nah itulah sobat-sobat, untuk memperbaiki kerusakan seperti tadi ya, kita harus ukur dulu ya semua bagian. Jangan langsung main ganti IC ya, seperti teman saya langsung main ganti IC, ternyata kerusakannya dari soketnya ya sobat-sobat. Nah itulah sobat-sobat, tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.